البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وعلى آله وأصحابه أجمعين. Amma ba'd. Kita lanjutkan pembahasan dari Syarah Sahih Bukhari jilid ketiga, masih di muka surat 250. Sebentar. Tulis yang baik, jangan jauh-jauh hurufnya. Pakai itu kah, pakai pen? Masih terkait bahwasanya qiyamul lailatul qadar itu minal iman. Wa qaul Nabi sallallahu alaihi wasallam, may yaqum lailatul qadar, barang siapa melakukan qiyam, yaitu salat malam di malam al-qadar, la syakka annana la natayaqqan. Annana la natayaqqan, harusnya pakai nun ya, yaitu kita tidak yakin fi ayyati lailatin takunu lailatul qadar, pada malam yang mana terjadinya lailatul qadar. Maka kita mengejarnya selama 1 bulan. Kita tidak tahu di malam yang mana secara pasti. Fi hadhihi sanah, untuk tahun ini. Wala yustaratu ma'rifatuha fi qiyamil lail, dan tidak disyaratkan kita mengetahui pada malam keberapa malam al-qadar di dalam qiyamul lail. Tidak disyaratkan kita betul-betul tahu di malam itu. Li'anna ahamma syai', karena yang paling penting adalah musadafatuha bil qiyam. Kita bertepatan dengan Lailatul Qadar tadi menggunakan qiyamul lail tadi, yaitu kita sholat bertepatan di malam itu. Entah kita tahu atau tidak tahu, tapi bertepatan mungkin di malam ke-7 atau 17 atau 27 atau yang mana. Tidak disyaratkan kita tahu di malam keberapa. Fa'alaina al-iksaru minal qiyam, maka kita harus memperbanyak qiyam fi sa'iri layali Ramadan, di seluruh malam-malam Ramadan. Qala al-Allamah Ali Al-Qari rahimahullah, wa man qama lailatal qadar sawaan alima biha aula, sama saja dia tahu malam itu malam al-qadar atau tidak. Yang penting alhamdulillah tepat kita di suatu malam mendapatkan itu, maka pahalanya dan janjinya akan didapatkan. Wa qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam lailatul qadar hal yustaratul qiyamu fi jami'i sa'ati tilkal lailah, apakah disyaratkan kita melakukan qiyam di seluruh masa dari malam tersebut? Karena lafadznya apa? Lailatul qadar ini mansub sebagai dzaraf. Apakah dikatakan malam al-qadar itu berarti sejak terbenam matahari hingga terbit fajar kita sholat terus? Apakah disyaratkan macam itu? Dan siapa yang sanggup kan ya? La yustaratu dzalik, tidak disyaratkan dia memenuhi seluruh dzarafnya, dzarfuz zaman. Tidak diharuskan betul-betul sepanjang malam itu. Fa yajuzu ayyakunal qiyam fi sa'ah aw sa'atain, maka boleh qiyamul lail itu 1 jam atau 2 jam, aw salasu saat, salasi saat, atau mungkin 3 jam, au hakada, dan seterusnya. Fa innallaha syakurun alim, karena Allah maha bersyukur lagi maha tahu. Ia tahu keperluan kita, kelemahan kita, udzur-udzur kita, dan dia maha bersyukur. Amalan sedikit pun akan dilipatkan. Qala al-Allamatul Karmani rahimahullah, fa in qult, jika Anda bertanya, lafdhu man yaqum lailatal qadar, masdar apa namanya itu? Dzarafnya, apakah disyaratkan sepanjang dzaraf itu?
Hal yaqtadi qiyama tamamil lailah, apakah ini menuntut kita melakukan qiyam lengkap satu malam penuh, au yakfi aqallu ma yantabiqu alaihi ismul qiyami fiha, ataukah cukup kita mayan aqallu mayan topik, yaitu batas minimal dari suatu lafaz yang sesuai untuknya dinamakan qiyam di malam itu. Yang kedua yang betul, minimal berapa sih? Minimal adalah sholat 1 rakaat, witir 1 rakaat. 1 rakaat perlu berapa menit ya? Ya mungkin 5 menit lah atau 10 menit. Atau ya jangan kedekut lah, kalau boleh lebih, alhamdulillah, kalau mampu lebih. Jadi tidak disyaratkan selama 6 jam misalkan atau apa. Maka batas minimal itu pun cukup. Qultu, kata Al-Karmani, yakfil aqal, cukup mencapai batas minimal. Minimalnya kita qiyam walaupun hanya 1 rakaat, akan disyukuri oleh Allah. Wa alaihi ba'dul a'immah, ini pendapat sebagian imam. Hatta qil, sampai bahkan dikatakan yakfi bi'adai fardhi sholatil isya. Ada yang mengatakan cukup kita menunaikan sholat wajib isya. Kan qiyamul lail juga itu. Karena apa? Isya itu sudah malam. Walaupun kita tahu yang dimaksud Nabi ya bukan yang wajibnya, tapi yang mustahab. Cuma sampai ada yang berpendapat begitu, tanpa witir pun tak mengapa. Yang penting sudah sholat isya. Ada yang sampai mengatakan seperti itu, yaitu tidak disyaratkan sampai satu malam penuh. Fi dukhulihi tahtal qiyami fiha, karena sholat isya itu sendiri sudah masuk ke dalam istilah qiyam di malam itu, melakukan sholat. Lakinna dhahira minhu urfan, tetapi yang zahir dari hadis Nabi secara tradisional, tradisi Nabi, annahu la yuqalu qamal lail, tidak dipanggil qamal lail illa idza qama kullahu au aksaraha, kecuali jika dia melakukan sepanjang malam itu atau mayoritasnya. Cuma apa? Kata beliau cukup, hatta yang batas minimal pun cukup. Cuma biasanya begitu. Dari contoh Nabi, kalau sholat kan memang lama sekali beliau, tapi ini bukanlah syarat. Bahkan terkadang Nabi tidak mengajak para sahabat untuk sholat malam. Masing-masing sholat sendiri. Wa qala al-alamatul Karmani rahimahullah fa in qult, kalau Anda bertanya lagi, ma ma'nal qiyami fiha? Apa makna berdiri di malam itu? Idza dhahiruhu ghairu murad qat'an. Karena zahirnya secara pasti tidak diinginkan, yaitu berdiri di sepanjang malam. Berarti istilah qamal lail maksudnya apa? Qultu al-qiyamu lit-ta'ah, yaitu dia berdiri untuk taat. Ka'annahu ma'hudun min qaulihi ta'ala, mestinya tanpa titik 2 ya sebelum itu. Sepertinya ini diambil, kalam Nabi ini diambil dari firman Allah Ta'ala, wa qumu lillahi qanitin. Berdirilah untuk Allah dalam keadaan taat. Wa huwa haqiqatun syar'iyyatun fi. Qiyam di sini adalah hakikat syar'iyah, yaitu menjalankan sholat. Apa yang diinginkan di sini? Intinya, Ana tadi, kalau yang masalah lailah ini sudah lewat ya, tapi istilah qoma. Apakah qoma itu dohirnya yaitu sekedar berdiri? Maka dikatakan jelas tidak seperti itu. Dohirnya tidak diinginkan, bukan maksudnya semata-mata berdiri, tetapi menaati Allah. Diambil dari ayat tadi, qumu lillahi qanitin, yaitu sholat dalam keadaan taat, bukan semata-mata berdiri. Lalu orang yang tak mampu berdiri berarti tidak menjalankan ayat. Tapi maksudnya ya sholat itu sendiri. Selesai dari Al-Kawakib. Wa summa qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam imanan. Ini mansub sebagai apa ya? Maf'ul li ajlih mungkin ya. Min ajlil iman. Ustudilla bihi istadalla bihi huna al-Imamul Bukhari. Di sini Imam Bukhari berdalilkan dengannya ala anna qiyamil lail, bahwasanya qiyamul lail minal iman, itu bagian dari iman. Li'anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam fi hadzal hadis samahu imanan, karena Nabi menamakan itu sebagai keimanan. Istilah samahu ini umum di dalam kitab-kitab fikih dan sebagainya. Atau walaupun posisinya sebagai na'at, atau posisinya sebagai khobar, atau posisinya sebagai maf'ul mutlak dan sebagainya, itu dipanggil tasmiyah. Walaupun kalau kita terjemahkan ya bukan dinamakan iman, tapi dalam keadaan beriman.
Qala al-allamatu Ibnu Battah rahimahullah hadal hadis hujjatun aidan. Hadis ini juga menjadi hujjah annal a'mal iman, bahwasanya amalan itu bagian dari iman. Berarti membantah siapa ini? Yang mengatakan amalan bukan dari iman ya? Apa? Bukan. Membantah siapa? Kelompok yang mengatakan amalan bukan bagian dari iman. Ada anak-anak yang ingat tak? Kalau bapak-bapak jelas tahu. Amalan bukan dari iman. Ini ucapan siapa? Yang sering disebut di buku ini. Ya, kelompok mana? Bukan. Bukan sufi. Ingat tak? Apa? Lari kemana kita nanti? Ya? Bukan Mu'tazilah. Satu lagi, enggak apa Abu Musa aja biar cepat. Iya, orang-orang Murji'ah, betul. Mengatakan apa? Amalan bukan dari iman. Tayyib. Kemudian li'annahu sallallahu alaihi wasallam ja'ala siyama wal qiyama imanan. Karena Nabi menamakan puasa dan sholat sebagai iman. Berarti iman memang mengandungi amalan. Selesai dari Syarah Ibnu Battal. Wa qauluhu imanan yakni kama qala al-Hafidz al-Iraqi rahimahullah qauluhu imanan ay tasdiqan bi annahu haqqun wa ta'ah. Maksudnya iman di sini adalah dalam keadaan dia membenarkan bahwasanya qiyamul lail tadi adalah benar adanya, yaitu datang dari Allah, wa ta'ah merupakan ketaatan kepada Allah. Dia percaya itu. Selesai dari Tarhub Tasrif. Summa qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam wahtisaban huwa kama qala al-Hafidz al-Iraqi rahimahullah wa qauluhu tisaban ay talaban limardatillahi ta'ala. Dipanggil yang lain apa? Hisbatan. Hisbatan sama dengan ihtisaban, yaitu mengharapkan keridhaan Allah. Amalnya dikira dihitung untuk mendapatkan pahala, keridhaan. Taib. Wasawabih pahalanya la biqasdi ru'yatin nas, bukan bermaksud agar dilihat orang-orang. Wala ghairi dzalik, ataupun yang selain itu mimma yukhaliful ikhlas, yang menyelisihi keikhlasan, wal ihtisab, menyelisihi pencarian pahala kepada Allah. Sekarang ujiannya berat ya, karena hampir semuanya itu diiklankan, diviralkan, divideokan. Susah untuk orang, terutama imamnya, menjaga keikhlasan, menjaga kekhusyuan, merasa di hadapan saya ada video, di hadapan saya ada pengambilan gambar, ya. Tayyib, sabar sedikit. Nah, tidurnya nanti di rumah. Tayyib. Makanya memang syaratnya adalah ikhlas, bukan mencari pujian orang-orang. Qal minal hasab wa huwa al-ud, yaitu bilangan. Kali tidak minal ud. Tayyib. Wa inna ma qila, hanyalah dikatakan liman yanwi bi amalihi wajah Allah ihtasab, orang yang meniatkan amalannya itu mencari wajah Allah dipanggil ihtasab, li'anna lahu hina idzin ayyatadda bi amalih, yaitu ketika itu dia menghitung-hitung amalannya, faja'ala fi hali mubasyaratil fi'il, maka dia menjadikan kira-kira ja'ala kaju'ila dalam, yaitu menjadikan dirinya dalam situasi mengerjakan perbuatannya itu ka'annahu mu'tadun bih, seakan-akan dia sedang menilai, menimbang amalannya, menjadikan, yaitu dikira-kira amalan ini untuk Allah, amalan ini harus selalu untuk Allah. Jadi dia mengira yang ini bolehlah, ini bukan ibadah, ini untuk keluarga misalnya, tapi yang ini untuk Allah. Jadi dia betul-betul menilai dan mengira, menghitung amalan yang ini untuk Allah, dipanggil ihtisab, menghitung-hitung. Selesai dari Tarhub Tasrif. Wa qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam imanan wa ihtisaban yadullu ala fadilatil imani wal ihtisab. Ini menunjukkan betapa utamanya iman dan ihtisab. Menjadi apa? Syarat agar orangnya mendapatkan keutamaan. Asasan lil ibadat, sebagai asas ibadah. Ibadahnya berasaskan, yaitu dibina di atas iman dan ihtisab. Wa annahu ma min syuruti, ya, terus kucing. Dan bahwasanya kedua perkara ini termasuk dari syarat naili sawabil ibadat, syarat untuk mendapatkan pahala ibadah. Fala budda min qiyami lailatul qadar, maka fi qiyami lailatul qadar, maka haruslah di dalam kita menjalankan qiyamul lailatul qadar itu ayyakuna
musaddiqan, orangnya membenarkan li syar'iyyati, membenarkan pensyariatan qiyamul lail tadi, wa muqirran bih, dia mengakuinya, ma'a raja'i sawabillahi alaih, disertai dengan mengharapkan pahalanya, pahala Allah atas amalan tadi. Qala al-Hafidz Ibnu Abdul Barr rahimahullah wa fi qaulihi sallallahu alaihi wasallam fi hadzal hadits imanan wa ihtisaban, di dalam sabda ini dalilun ala annal a'mala sholihah, ini menjadi dalil bahwasanya amal-amal yang saleh innama yaqa'u biha ghufranudz dzunub, hanyalah akan terjadi padanya penghapusan dosa, yaitu dengan amalan tadi dosa-dosa akan dihapuskan, wa takfirus sayyiat, kesalahan-kesalahan akan dihapus, dosa diampuni, kesalahan dihapuskan, ma'a, beserta apa itu? Sidqin niat, apabila disertai dengan jujurnya niat. Ya dulu ka ala dzalik, ini ditunjukkan oleh qauluhu sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat, hanyalah amalan itu dengan niat. Apa niatnya tadi? Membenarkan syariat dan mengharapkan pahala. Wa qauluhu li Sa'ad, sabda Nabi kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, lang tunfiqa nafaqatan tabtaghi biha wajh Allah, tidaklah engkau menginfakkan, membelanjakan suatu perbelanjaan yang dengan itu engkau mengharapkan wajah Allah, illa ujita fiha, kecuali engkau diberi pahala di dalam amalan tadi. Kalau fi-nya fi dzarfiyah ya. Tapi kalau fi sababiyah ya, disebabkan oleh amalan tadi. Sama-sama hadis muttafaqun alaih. Wa muhalun, mustahil, kata siapa tadi? Imam Ibnu Abdul Barr, an yazkuwa minal a'mali syai'un, ada sedikit saja dari amalan-amalan yang la yuradu bihi wajhullah, yang tidak diinginkan dengannya wajah Allah. Ya tak mungkin amalan jadi suci, sudah terkotori oleh syirik, bagaimana menjadi suci? Sementara yang diinginkan bukan wajah Allah. Wafaqanallahu lima yardah, semoga, ini doa dari siapa tadi? Imam Ibnu Abdul Barr, semoga Allah memberikan taufik kepada kita menuju kepada perkara yang dia ridhoi. Wa aslaha sarairana, memperbaiki rahasia-rahasia kita, wa alaniyatana, dan perkara yang terang dari kita, birahmatih, dengan rahmatnya, amin. Selesai dari At-Tamhid. Berarti asas ibadah tadi apa saja tadi? Asas ibadah harus ada apa dan apa agar diterima pahalanya, agar dapat pahala? Itu betul ya, kalau dilihat dari syarat sah amalan. Cuma sekarang yang diinginkan bukan itu, bukan syarat sah amalan, tapi asas agar mendapatkan pahala. Nah, apa itu dua asasnya? Qiyamul lail dengan syarat apa itu? Yang hafal hadis tahu langsung. Ya dibantu Ahmad. Harus apa dan apa? Kalau hafal hadis langsung tahu jawabannya ada di situ. Ya, apa? 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 Apa bayar kafarah apa? Amalan ini. Apa? Apa tadi bahasanya, Pak? Aman apa? Amalan niat. Bukan itu yang dikatakan oleh Nabi. Mukbil aja. Apa? Bingung. Ya. Iya, iman dan ihtisab, ya, imanan wa ihtisaban. Kalau hafal hadisnya langsung tahu jawabannya. Nabi mensyaratkan kalau ingin mendapatkan pahala adalah apa? Beriman dan ihtisab. Beriman dan mengharapkan pahala kepada Allah, dari Allah. Kemudian wa idza alimna, jika kita sudah mengetahui annal fadilata la tunal, bahwasanya keutamaan tidak diraih, tidak dicapai illa bil imani wal ihtisab, kecuali dengan iman dan mengharapkan pahala. Istafadna minal hadis, kita mengambil faedah dari hadis ini, al hassa ala ikhlasil a'mal, adanya anjuran tapi ya wajib ya, untuk mengikhlaskan amalan lillahi ta'ala, wa roja'a sawabihi alaiha, dan mengharapkan pahalanya atas amalan tadi. Tayyib. Ini dianjurkan untuk seperti itu. Agar apa? Ikhlas karena Allah dan sekaligus mengharapkan pahala. Qala al-Hafidz
Muhammad al-Isbili rahimahullah, ulama dari Andalus, ulama tahun 500-an. Imanan, yaitu imanan apa? Anna fardhahu min indillah. Dalam keadaan dia beriman, dia percaya bahwasanya kewajiban, kalau ya puasa ya wajib, kalau qiyamul lail tidak sampai wajib. Kewajibannya itu datang dari sisi Allah, bukan sekedar tradisi manusia. Tradisi Ramadan bagusnya apa ya? Sholat aja lah. Nah, ini tradisi yang dibuat-buat orang, bukan. Ini syariat dari Allah dan Rasulnya. Allah apa itu? Dengan perincian, ada yang wajib, ada yang mustahab. Wa anna ibadatahu fihi innama hiya lillahi ta'ala. Dan dia beriman bahwasanya ibadah dia di dalam amalannya tadi, doanya fihi kembali ke ibadah tadi kah? Atau fi bulan Ramadan? Hanyalah untuk Allah Ta'ala. Idzil a'malu kulluha, karena semua amalan tahtamilu antakuna lillah wali ghairi. Ada kemungkinan amalannya karena Allah, ada juga kemungkinan apa? Amalannya karena selain Allah. Wala ibrata biha illa, dan amalan-amalan tadi tidak terpandang, la ibroh yaitu tidak muktabar, tidak terpandang, illa antakuna lillah, kecuali jika karena Allah. Ala niyati, dengan niat apa? Imtisali amrih, melaksanakan perintah Allah. Apakah sholat malam itu diperintahkan? Si mustahab, tapi ada perintah tak ya? Ada aja. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Asal perintahnya untuk Nabi, tapi kita tahu perintah untuk Nabi juga perintah untuk kita. Kecuali ada dalil yang mengkhususkan. Jadi memang kita beriman ini untuk menjalankan perintah Allah. Taqarrubi ilaih, mencari kedekatan kepada Allah. Dengan cara apa tadi? Sholat. Bukan apa? Mendekatkan diri pada Allah melalui berhala-berhala, atau mungkin apa? Apa istilahnya? Bertapa. Bertapa di gua-gua atau di gunung-gunung, bukan. Kemudian kaman tawaddo'a, seperti apa? Orang yang berwudu tapi tabarrudan, sekedar untuk menyejukkan badan. La yu'tadu bihi ibadah. Ini tidak dinilai sebagai ibadah. Niatnya sekedar untuk menyejukkan badan. Boleh saja ingin menyejukkan badan, tapi tidak berpahala karena tidak diniatkan wudu yang syar'i. Wa kadzalika man shom. Demikian pula orang yang berpuasa tapi apa? Ijmaman limi'datih. Untuk ijmam, yaitu apa? Untuk mengecilkan perut. Enggak yang puasa untuk mengecilkan perut, mungkin yang diet-diet itu ya. Apakah dosa? Tak dosa, tapi tidak dikatakan ibadah. La yu'addu ibadatan, tidak dinilai, tidak dihitung sebagai ibadah, tapi sekedar ya jaga kesehatan. Walidzalika qala ulamaul haqaiq, makanya ulama hakikat mengatakan, hakikat tapi hakikat yang betul ya, bukan yang mengaku sebagai Tuhan itu. Anna rajula idza qala asumu ghadan, seseorang jika mengatakan besok saya akan berpuasa, yaqsudu bidzalika at-tatabbub, dia meniatkan dengan itu berobat. Karena dokter menyuruh puasa agar tidak apa istilahnya? Tidak obesity ya, kegemukan misalkan atau apa. Innahu la yujzih, ini tidak sah. Kalau niatnya sekedar untuk berobat, bukan karena Allah. Tidak sampai dosa karena ini jadi perkara duniawi. Wa kadzalika law qasada bis shalah, demikian pula jika dia memaksudkan dengan salat itu riyadhata a'dha'i, olahraga anggota badan, bukan karena ingin salat tapi ya olahraga, gerak-gerak badan biar sehat. Ini tidak sampai dosa sekedar gerak badan. Tapi apa? Lam yujzi aidan. Asalnya lam yujzi, tapi biasa hamzah kadang dibuang. Lam yujzi aidan, tidak sah juga, tidak sah sebagai ibadah. Berarti kalau sudah olahraga badan seperti bentuk sholat 1 jam, tapi belum sholat subuh, sudah sholat subuh berarti belum? Dinilai sudah sholat belum? Belum, karena belum ada niat ibadah tadi. Walaupun sudah olahraga 1 jam. Karena innamal a'malu binniyat, amalan sesuai dengan niat memang. Niatnya olahraga ya, hanya olahraga. Hatta yanwiya bidzalika, sehingga dia meniatkan dengan amalannya tadi al-khidmah liman tajibu lahul qurbah, yaitu dia melakukan pelayanan untuk zat yang dia wajib untuk kita mendekat kepadanya. Ini bahasa itu ya, bahasa sastra.
khidmah liman tajibulahul qurbah, yaitu kita memberikan pelayanan kepada Allah karena kita wajib memang mendekat kepada Allah Ta'ala. Selesai dari kitab Al-Qabas fi Syarhi Muwatta Malik bin Anas. Kita tambah sedikit lagi. Al-Hafidz Ibnul Mulakin rahimahullah fi fawaidi hadisil bab asaniyah, faidah kedua, al-hasu alal ikhlas. Ya, hadis ini berisi dorongan, anjuran untuk ikhlas, wahtisabil a'mal, dan mengharapkan pahala dari amalan-amalan tadi. Mintanya kepada Allah dengan sebab kita beramal tadi. Selesai dari kitab At-Tawdih. Ilahuna wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullahu khairan. Ya. Imanan tadi dia pergi kepada ikhlas. Ya, ujung-ujungnya ke situ. Karena apa? Beriman bahwasanya ini perintah Allah, berarti memang kita harus beramal untuk Allah. Jadi memang saling terkait ya. Mengharapkan pahala pada Allah pun ikhlas juga.